warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, kita kembali untuk TWEB 3 membahas untuk materi dari 6 sampai 10 dan juga nanti akan kita bahas tugas 2 seharusnya seperti apa sehingga nanti bisa rekan-rekan mahasiswa bisa submit atau bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan yang diinginkan dan tentunya tepat waktu. Baik, saya izin untuk share screen terlebih dahulu materi 6 sampai 10-nya. Baik, ini materi 6 sudah terlihat semua ya untuk materinya. Sudah, Pak. Baik, saya izin untuk langsung menjelaskan. Baik, inisiasi 6 ini kita belajar tentang struktur program Java. Jadi struktur Java itu yang pertama Java Program Involves Following Section, ada document sectionnya, ada package statementnya, ada import statement, ada interface statement, class definition, main method class, dan main method definition. Nah, ini untuk dokumentasinya. Jadi ternyata komentar itu atau ada bermacam-macam. Jadi kalau seandainya slash bintang, titik bintang slash itu untuk komentar yang menunjukkan beberapa baris. Nah, ini bisa digunakan. Jadi selama bintang apa slash bintang dan juga bintang slashnya ini digunakan misalnya ada 10 baris, maka 10 barisnya itu yang tidak akan dieksekusi. Terus bagaimana kalau seandainya cuma hanya satu baris saja? Berarti klik double slash. Nah, ini di dalam baris tersebut berarti tidak perlu dieksekusi. Nah, itu istilahnya untuk memberikan tahu bahwa perintah itu digunakan untuk apa. Nah, ini biasanya untuk komen. Selanjutnya, statement package. Package adalah cara untuk mengenal kelompok kelas, interface atau subpaket yang didefinisikan dengan sebuah nama tertentu berdasarkan kesamaan atau kemiripan fungsinya. Syarat membuat package itu, pertama, pendeklarasian dan pemberian nama paket. Yang kedua, membuat struktur dan nama folder berdasarkan kemiripan fungsi. Dan yang ketiga, kompilasi kelas-kelas sesuai dengan nama paket. Sintaksnya, package, nama paket tersebut. Nah, ini statement package. Jadi contoh ada paket sepeda dengan 2 kelas, yaitu sepeda gunung dan juga sepeda santai. Jadi cara memanggil paket dan kelas yang ada dalam paket akan dijelaskan berikutnya. Nah, ini untuk package. Nah, import itu adalah pernyataan yang digunakan untuk merujuk suatu metode pada kelas yang dinyatakan dalam paket library lainnya untuk digunakan pada program induk. Sintaksnya atau defaultnya itu import dari package from package. Ini contoh dari statement import. Ada melakukan import terhadap paket sepeda, maka import paket sepedanya biasanya letaknya itu di atas dalam komentar atau di dalam public class biasanya seperti itu. Ini contoh dari statement import. Nah, selanjutnya statement interface. Interface itu seperti kelas pada interface seperti kelas pada Java, tapi hanya memiliki konstanta statik dan metode abstrak. Sintaksnya public interface, nama interface-nya, void, apapun namanya itu. Terus yang kedua, contohnya 40 itu public interface sepeda. Nah, bisa sepeda gunung, void sepeda santai. Kelas sendiri itu template untuk membuat objek yang mendefinisikan state dan behavior beberapa hal tentang kelas. Yang pertama, kelas hanya memiliki akses modifier public dan default. Yang kedua, kelas public harus memiliki novel Java yang sama dengan nama kelasnya. Contoh, jika nama kelas adalah sepeda, maka novelnya wajib dengan nama sepeda.java. Satu file Java bisa memuat lebih dari satu kelas non-public dan wajib hanya memiliki satu kelas public. Kelas public dapat dilihat oleh semua kelas. Kelas dengan akses default hanya dapat dilihat oleh kelas dalam paket yang sama. File Java tanpa kelas public tidak memiliki batasan penamaan. Itu dari kelas. Nah, ini contoh dari kelas, sintaksnya public nama kelasnya, constructor method, dan contohnya itu bisa public kelas sepeda gunung,
Nah, ini system.out.println itu merupakan perintah untuk mencetak apa nih? Berarti mencetak ini sepeda gunung. Gitu. Selanjutnya, inisiasi 6 sudah selesai. Kita masuk ke inisiasi 7 atau materi 7. Kita membahas tentang sama tipe data dan variabel. Nah, tipe data ialah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung berbagai macam data, sebagai contoh bilangan real, integer, atau boolean. Jadi ada dua jenis tipe data pada Java, yaitu tipe data primitif dan juga tipe data reference. Kalau tipe data primitif itu ada berbagai macam tipe, boolean, char, byte, sort, integer, long, float, double, dengan nilai yang berbeda. Nah, akan dijelaskan di sini. Oke, ini boolean. Jelaskan bahwa deklarasi variabel dengan tipe data boolean berarti nanti nilainya itu bisa false ataupun juga dengan true. Itu kuncinya. Jadi kalau seandainya ada nilai 1 sama dengan 7, nilai 2 sama dengan 10, jika nilai boolean kondisi 7 itu lebih besar dari 10, nilainya false, maka benar. Kenapa? Karena memang 7 lebih besar dari 10, salah. Kenapa? Karena memang 7 itu seharusnya lebih kecil dari 10. Jadi kalau 7 lebih besar dari 10 nilainya salah, berarti nilai boolean statusnya itu true. Kenapa di sini yang keluarannya atau outputnya yang bawah itu 7 lebih besar dari 10 false? Kenapa hasilnya true? Memang benar. 7 itu bukan, atau istilahnya 7 itu bukan lebih besar dari 10, seharusnya 7 kurang dari 10. Nah, baru kondisinya true, statusnya baru true. Seperti itu. Nah, ini char atau karakter. Char deklarasi variabel dengan tipe data char seperti dilihat. Dan untuk cetak printnya itu plus A char 1 plus char 2, 3. Sedangkan outputnya bisa dilihat bahwa tipe char 1 A, char 2 itu tanda tanya, char karakter 3 itu A, B. Nah, ini tipe data primitif byte, sort, integer, long. Deklarasi variabel dengan tipe data byte, sort, integer, long itu ada berbagai macam. Untuk cetaknya print sama dan keluarannya bisa dilihat bahwa byte itu kecil, berarti sortnya tipe integer, tipe long. Tipe long itu lebih panjang daripada tipe data integer. Real, kalau real itu apa namanya, tipe yang 0,13 F. Nah, ini seharusnya F-nya itu sebenarnya panjang, jadi 3333. Nah, itu ada beberapa macam angka. Kenapa disebut dengan uh, tipe data real istilahnya. Terus tipe data yang double. Nah, kalau seandainya seperti ini, nanti di dalam codingan akan muncul juga akan seperti ini. Kalau seandainya tidak menggunakan apa namanya suatu codingan atau suatu source code sehingga hasilnya jangan 0E atau istilahnya apa namanya F itu akan bermasalah. Oleh karena itu nanti akan saya jelaskan untuk tugas 2. Kenapa jangan keluaran seperti ini supaya nanti hasilnya masih dalam bentuk angka dengan nominal lebih dari 10 juta. Selanjutnya, tadi semua itu tipe data primitif, sekarang tipe data referensi. Tipe data referensi merupakan tipe data yang digunakan untuk memegang referensi dari sebuah objek, misalnya dari kelas. Pendeklarasian tipe data ini hampir sama dengan deklarasi pada tipe data primitif. Bedanya ketika data mendeklarasikan tipe data referensi, kita harus membuat instan dari kelas tersebut ke objek. Tipe data preferensi itu berupa kelas, array, dan juga interface. Ini contoh referensi dari kelas. Bisa kita lihat ada hitung kecepatan dan juga hitung kecepatan. New-nya bisa dilihat dari tipe data referensi. Nah, ini kelasnya. Yang atas itu kelas, yang bawah itu deklarasi variabel kelas, sedangkan bawahnya itu bisa diketahui nilainya. Sense variabel dengan objek hitung kecepatan. Selanjutnya variabel. Variabel adalah lokasi atau tempat memori komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data dari sebuah program untuk selanjutnya dapat diproses. 3 variabel pada Java yaitu variabel lokal,
variabel instan, dan juga variabel statik. Nah, variabel lokal yang dideklarasikan dalam sebuah lingkup kecil seperti metode, konstruktor, blocks. Ruang lingkup yang kecil juga dan hanya bisa diakses dalam ruang lingkup kecil tersebut. Nah, juga bisa dibaca di apa modulnya UT yang secara digital bisa dilihat. Selanjutnya contohnya bisa dilihat bahwa ini metode konstruktor blok, integer cepat sama dengan 0, cepat plus 10, sedangkan yang integer cepat sama dengan 0 itu merupakan variabel lokal. Dan bawahnya itu keluaran penambah kecepatan. Kalau variabel instan, ini metode atasnya itu variabel lokal cepat dan metode, bawahnya metode konstruktor blok. Dan bawahnya keluaran, paling bawah kecepatan 40 sama. Selanjutnya, variabel statik. Variabel yang direklarasikan dengan keyword statik. Variabel ini dapat diakses langsung tanpa membuat objek dari kelas terlebih dahulu. Contohnya bisa dilihat ada variabel statik, public static string, jenis bebas, static integer jumlah sepeda. Selanjutnya, bawahnya itu jenis sepeda, sepeda gunung, jumlah sepeda itu diakses bebas oleh metode yang lain dan tidak perlu menyebutkan objek. Bawahnya itu output, jenis sepeda, sepeda gunung, jumlah sepeda 4. Oke, baik. Itu merupakan materi ke-7. Selanjutnya, saya materi yang ke-8, membahas tentang operator Java. Nah, pengertian operator itu simbol untuk memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan aksi satu atau lebih operan. Dalam matematika, operan adalah objek dari operasi matematika. Dunia komputer, operan adalah bagian dari instruksi komputer untuk menentukan data yang akan dioperasikan atau dimanipulasi dan dikembangkan dari data itu sendiri. Sedangkan ekspresi itu suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai. Dalam sebuah ekspresi terdapat operator dan operan, misalnya 10 plus 5. Jadi 10 dan 5 itu operan, dan plus itu merupakan operator. Operator apa? Operator penjumlahan berarti. Contoh pada program Java, dilihat dari gambar kanan itu, bisa dilihat. Nah, ada operator aritmatik, itu digunakan untuk melakukan operasi aritmetika sederhana pada tipe-tipe data primitif. Misalnya, perkalian, penambahan, pengurangan, dan modulus. Nah, ini ada tabelnya. Yang pertama itu plus, penambahan untuk memberikan atau menambahkan nilai. Minus itu pengurangan, mengurangi operan kanan dari kiri. Selanjutnya bintang itu perkalian, mengalihkan nilai kedua sisi. Slash itu pembagian, membagi operan kiri dengan operan kanan, sedangkan persen itu modulus. Jadi membagi operan kiri dengan operan kanan dan memunculkan sisanya. Jadi kalau seandainya persen ini berarti A modulus B hasilnya 0. Nah, ini contoh pada program Java mengenai operator aritmetik, bahwa diketahui integer A sama dengan 10, B 5, C 0, D 15, E 12, F sama dengan 7. Nah, itu ada A plus B, terus A min B, bisa dikali, tambah, dan di kanannya itu merupakan output dari sistem yang ada. Nah, satu lagi, operator ineri itu digunakan untuk memanipulasi nilai variabel sendiri. Biasanya digunakan dalam perulangan dan logika if. Plus itu positif, min itu negatif. Kalau plus itu tambah 1, min itu kurang 1, tanda seru, itu kebalikan dari nilai boolean. Yang awalnya true berarti hasilnya false, kalau seandainya false berarti hasilnya true. Nah, operator ineri bisa dilihat dari nilai awalnya A sama dengan min 10, B 5, boolean kondisinya sama dengan true. Jadi kalau seandainya inerinya A plus plus atau plus plus B, maka didapatkan hasilnya output yang di atas. Berarti kalau seandainya A plus plus berarti min 10. Kalau seandainya plus plus B dari 5 berarti menjadi 6. Terus awalnya kondisinya true. Kalau boolean, apa yang tanda seru dikasih kondisi berarti hasilnya false. Karena kebalikan dari uh, kenyataan yang ada. Ini penugasan
itu adalah operator yang memberikan tugas pada variabel tertentu. Pengisian nilainya itu sama dengan, kalau plus sama dengan itu pengisian dan penambahan, min sama dengan, kali sama dengan, slash sama dengan, adalah modulus sama dengan. Nah, itu sisa baginya, ini merupakan dari penugasan. Nah, ini beberapa contoh dari penugasan variabel integer. Ini penugasan variabel real, dan yang kanannya merupakan hasil dari output yang ada. Selanjutnya, operator relasional ialah digunakan untuk memeriksa hubungan kesetaraan lebih besar dari kurang dari. Operator ini mengembalikan nilai hasil boolean setelah perbandingan dilakukan. Yang diketahui bahwa yang pertama lebih besar, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Nah, ini operator-operator nanti yang digunakan untuk codingan dari tugas yang kedua. Nah, ini contoh dari operator relasional dengan ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, kecil dari, dan yang kanannya itu merupakan output hasil dari yang sudah ada. Yang sudah diketahui bahwa integer A-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan 20. Nah, kalau operator logika, ini apa namanya, ada yang tandanya dan, double, terus double slash, atau dinamakan dan atau. Jadi, cara apa namanya, cara menghafalnya, cara memudahkannya dalam mengingat dari operator logika bahwa kalau seandainya yang pertama ini n, atau istilahnya saya memanggilnya n atau dan, ini merupakan hasil dari perkalian. Kalau slash ini merupakan hasil dari penjumlahan. Kuncinya gitu. Kenapa? Karena kalau operator n, kalau kita namakan perkalian, berarti kalau seandainya nilai ada salah satu nilai yang bernilai false atau nol, maka hasil n-nya itu, hasil perkaliannya, maka dinyatakan dengan nol. Kalau seandainya, terus bernilai satunya kapan? Jika nilainya true, true, atau satu-satu, baru bernilai true. Tapi kalau ada satu aja nilainya false, maka hasilnya nol. Itu operator n, atau operator dan. Kalau operator logika OR, itu merupakan hasil dari penjumlahan. Kalau hasil penjumlahan apa? Jika ada satu kondisi bernilai true atau bernilai satu, maka hasilnya true. Kenapa? Karena penjumlahan itu 0 tambah 1 atau 1 tambah 0, maka tetap hasilnya true. Terus bagaimana kalau seandainya false? Nilai false itu jika dua kondisinya sama-sama nilainya false atau kosong, maka baru hasil dari operator OR itu false isinya. Itu operator logika. Nah, ini ada contoh operator logika. Lihat, A sama dengan 10, B sama dengan 20, C sama dengan 15. Terus boolean J sama dengan A lebih besar dari B, N, A kurang dari C. A lebih besar dari B, benar nggak? A lebih besar dari B, berarti salah. Terus di N kan, ya udah kita nggak usah mikirin yang kanan, karena kalau seandainya udah salah, berarti secara otomatis hasilnya boolean yang J itu salah, false. Kenapa? Karena hasil dari, ingat bahwa hasil dari N itu merupakan perkalian. Jadi kalau satu kondisi bernilai false, maka hasilnya bernilai false. Lihat Kak, A kurang dari B, A kurang dari B benar, 10 kali 20. Benar, berarti kita lihat lagi. Karena di N kan, A kurang dari C, A kurang dari C benar. Berarti kalau benar-benar, berarti hasilnya boolean K itu adalah true. Tuh. Terus yang boolean M, A lebih besar dari B. Kalau A lebih besar dari B, salah. Tapi karena ini operator OR, hasil penjumlahan, kita lihat dari yang sebelahnya. A kurang dari C, benar. Berarti kalau ada satu benar dari operator OR, maka hasilnya true atau satu. Kalau boolean N, B kurang dari A. Kalau B kurang dari A, benar nggak? 20 kurang dari, atau kurang dari, salah. Terus lihat lagi, C kurang dari A. C kurang dari A, salah juga. Berarti kalau salah-salah, maka hasilnya false. Jadi kalau seandainya N ada satu nilainya false, maka hasilnya false. Kalau OR ada satu nilainya yang true, maka nilainya hasilnya true.
Itu cara menghafalinya dari operator logika. Selanjutnya, operator ternary ialah operator versi singkat dari pernyataan if-else, simbolnya menggunakan tanda tanya dan titik dua untuk memisahkan jawabannya. Nah, ini bisa lihat if-else seperti dari gambar if-else dan juga ternary. Nah, ini contoh dari operator ternary dan juga output yang dihasilkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke operator atau materi 9. Kita ngebahas tentang perulangan. Jadi perulangan dalam bahasa pemrograman adalah fitur yang memfasilitasi eksekusi instruksi atau fungsi yang berulang-ulang selama pada kondisi tertentu. Jadi perulangan itu while, cara kerja perulangan ini seperti percabangan. Dia akan melakukan perulangan selama kondisinya bernilai true. Jadi kalau seandainya nggak bernilai true, maka diulang terus. Nah ini contohnya, jika I sama dengan 0, while I kurang dari 5, maka hasilnya 0 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Kalau for, membutuhkan inisialisasi, kondisi, dan penambahan atau pengurangan dalam satu baris. Contohnya itu ada perulangan for, I sama dengan 0, I kurang dari 5, I plus plus, terus outputnya 0 sampai 4. Bisa kita lihat. Jadi perulangan bisa menggunakan while, for, dan juga bisa menggunakan do while. Jadi cara kerja perulangan do while sebenarnya sama seperti perulangan while. Bedanya do while melakukan looping sekali baru melakukan pengecekan kondisi. Nah, ini menggunakan do while, integer I sama dengan 0, do, sistem pilihan, while I kurang dari 5. Masih tetap hasilnya 0, 1, 2, 3, dan 4. Baik, itu merupakan 9. Selanjutnya materi yang ke-10 kita akan ngebahas tentang kondisi atau pengambil keputusan. Nah, pernyataan if adalah pernyataan pengambilan keputusan yang paling sederhana. Contohnya ini jika diketahui A sama dengan 10, B sama dengan 20, A kurang dari B. Jika A kurang dari B, maka sistem .out-planner cetaknya itu A kurang dari B. Karena A memang benar-benar A kurang dari B, maka memang langsung outputnya itu A kurang dari B. Selanjutnya, if-else adalah pernyataan pengambilan keputusan yang diturunkan dari if sederhana. Else adalah blok yang lain jika kondisi if bernilai false. Nah, kalau seandainya if-else, jika A sama dengan 20, B sama dengan 20, berarti kalau seandainya A kurang dari B, maka sistem dot plan-nya A kurang dari B. Salah, karena A dan B itu sama. Maka yang dihasilkan yaitu else. Sistem dot plan-nya A lebih besar sama dengan B. Maka output yang dihasilkan itu A lebih besar dari B. Nah, A sama B itu sama. Jadi bukan A kurang dari B. Gitu. Jadi kalau seandainya satu kondisi nggak sesuai, maka langsung di bawahnya merupakan outputnya. Nah, kondisi if-else adalah pernyataan pengambilan keputusan yang digunakan jika terdapat banyak alternatif pilihan. Contohnya, lihat, jika waktunya itu sama dengan 22, terus jika waktu kurang dari 10, waktunya kurang dari 10, salah. Kenapa? Karena waktunya yang diketahui itu 22, berarti 22 kurang dari 10, salah. Yang pertama, sistem load pagi, salah. Maka langsung ke bawahnya, else if-nya. Apakah 20 kurang dari 20? Salah juga. Siang itu salah juga, karena nggak kepake. Oleh karena itu langsung hasilnya yang paling bawah, else. Apa namanya, sisanya nggak ada. Berarti kalau nggak ada suatu kondisi, maka else itu merupakan jawaban dari pertanyaan atau pernyataan jika yang atasnya tidak sesuai. Nah, itu else yang digunakan. Maka hasilnya malam outputnya. Switch case adalah pernyataan cabang dengan multi arah. Nah, ini contoh dari switch case. Lihat, jika integer angka sama dengan 1, maka switch angka case 1. Maka kalau seandainya sudah ketemu jawaban dari hasilnya, maka langsung break.
bawahnya nggak perlu diperiksa karena sudah menemukan nih jawabannya. Jadi secara otomatis angka 1 sudah didapatkan. Karena kenapa? 1 dengan 1. Lain lagi kalau seandainya yang diketahui 10. Angka 1 nggak sesuai, 2 nggak sesuai, 3 nggak sesuai. Berarti hasilnya else. Berapa? Angka sekian dan lain-lain gitu. Itu switch case. Baik, ini merupakan materi dari 6 sampai 10. Ada yang ingin ditanyakan Mediati, Situ Nurkaya, dan juga saya Prasani? Ada yang ditanyakan? Atau istilahnya sudah paham sesuai? Aman sih Pak. Aman, aman. Baik. Kalau Ya Mediati paling bagaimana? Nah, tugas ya. paling Nanti tugas setelah ini kan saya juga udah ngirimin tugasnya. mengumpulkan. Nah nggak tahu udah tuh sesuai sama yang Baik. Bapak mau. Baik, nanti akan dijelaskan juga. Baik, Mediati Vanita dan juga Siti Nurkaya untuk materi 6 sampai 10 ada yang tanyakan atau juga sama? Aman, masih aman? Oh, untuk saya belum ada, Pak. Masih aman ya? Baik. Saya selanjutnya ingin menjelaskan yang ditunggu untuk tugas kedua ini. Saya sama masih izin share terlebih dahulu juga mengenai tugas yang ada. Oke, baik. Ini tugas yang ada. Baik, tugas 2 ya. Ini seperti yang tadi dikatakan oleh Sani bahwa dari sampai hari ini baru 7 orang aja dari partisipannya 20. Nah, dari tugas 2 sama seperti yang tugas 1 saya langsung menginfokan bahwa dibukanya tanggal 12 Mei. Nah, deadline-nya paling penting yaitu hari Senin depan jam 3 sore. Ini yang paling penting karena kalau lewat berarti otomatis nggak bisa submit dan otomatis juga nilainya langsung nilai apa E ya untuk nilai tersebut. Oke, baik. Untuk tugas 2 ini, nah tugas 2 ini soalnya yaitu buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Ini kan nggak dijelasin nih, apa aja sih yang dikumpulkan kalau cuma seperti ini. Nah, oleh karena itu, dalam web 3 ini saya ingin menginfokan atau memberitahukan apa aja sih tugas 2 yang disubmit kalau seandainya buatlah program sederhana, berarti yang saya minta nanti adalah file file.java-nya. Kenapa sih Pak file.java-nya? Apakah file yang lain tidak boleh? Sebenarnya bukan nggak boleh, tapi karena kita dari awal sudah mempelajari dan juga materi-materi dari Universitas Terbuka itu menggunakan bahasa Java, berarti secara otomatis nanti pengumpulannya dalam file .java. Pak, kalau seandainya selain bahasa Java gimana? Ya berarti nggak sesuai. Dan nilainya saya anggap uh, paling saya kasih nilai 40%. 40% atau mungkin 30% dari nilai yang ada. Kalau bahasa pemrogramannya bukan Java. Kenapa? Ya itu tadi bilang, dari awal kita ngebahas materinya sudah ada dan juga saya menjelaskannya menggunakan bahasa Java, berarti secara otomatis aneh kalau nanti pengumpulannya bukan bahasa Java. Itu satu. Terus apa lagi Pak selain bahasa Java? Nah, karena ini tugas, berarti secara otomatis buatlah program. Berarti saya ingin nanti kalian membuat video, kalian membuat codingan dari bahasa Java tersebut, dan ada foto kalian atau istilahnya video kalian, atau istilahnya terpampang kalian menjelaskan program kalian. Seperti itu. Nanti saya akan praktikan menggunakan programnya sehingga nanti kalian bisa mengikuti atau bisa mungkin modifikasi bebas intinya apa namanya kalian live codingan tersebut atau misalnya codingan yang udah ada terus kalian bisa menjelaskan silakan monggo nggak apa-apa tapi yang penting kalian bisa menjelaskan dan saat di running nanti itu hasilnya benar-benar sesuai terus apa namanya Pak editornya apa Pak kalau menggunakan bahasa Java saya bebasin kalian boleh menggunakan NetBeans silakan kalian boleh menggunakan IntelliJ IDE boleh menggunakan Visual Studio Code silakan tapi yang nanti saat pengumpulannya nanti file .java yang dikumpulkan oke baik sekarang tadi udah pertanyaannya membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan berikut pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan jika golongan A 5 juta
golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, lebih besar dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Nah, penting juga nih, inputan, berarti harus ada input. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Penting, harus ada inputan. So, outputnya apa? Lihat, outputnya tampilan ke layar. Nanti akan dijelaskan outputnya. Jumlah penghasilan itu sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Itu soal dari Universitas Terbuka mengenai tugas 2. Saya akan mencontohkan. Nah, ini saya menggunakan IntelliJ ID untuk apa? Maaf saya gini kan, untuk IntelliJ ID untuk codingan menggunakan bahasa Java. Jadi saya bilang tadi bebas kalian menggunakan bahasa editor apa yang senyaman kalian editornya, tapi nanti pengumpulannya seperti gini ya, .java. Ini yang paling penting. Apa? Yang saya bilang import. Ini sebenarnya apa sih import? Jadi kalau seandainya import ini sebenarnya kalau seandainya ada merah, kalian tinggal klik Alt Enter aja, nanti secara otomatis import ini akan muncul sendiri. Util scanner ini untuk inputan scanner. Kalau decimal format itu yang saya infokan bahwa nanti hasilnya itu tidak dalam bentuk bilangan float atau bilangan double, tapi dalam bentuk bilangan desimal sesuai dengan angkanya. Nah, saya kelasnya ini menggunakan gaji karyawan, nama kelasnya. Terus jangan lupa ini public static void main schedules ini memang suatu dari arahan dari memang Java. Scanner input sama dengan new scanner sendiri ini merupakan hasil dari inputan. Jadi kalau seandainya inputan pasti ada scanner input atau scanner titik ini namanya path bebas new scanner. Ini input ini nama file saya, isinya input. Jadi kalau scanner ini merupakan inputan. Terus, nah decimal formatter, lihat. Formatter untuk menampilkan angka dalam format rupiah. Nah, kenapa sih beginian? Nah, ini berarti secara otomatis memang dalam bentuk komen ya, berarti bebas. Nah, ini nggak bakalan nanti di running formatter untuk menampilkan. Terus, double gaji pokok sama dengan 0. Ini variabel untuk gaji pokok sesuai dengan golongan. Terus input golongan, nah ini paling penting, saya bilang tadi, ada input berupa golongan, gaji, dan juga jam lembur. System.outprint masukkan golongan karyawan A, B, C. Karakter per golongan sama dengan input next, karakter A0. Ini bawaan dari Java. Terus menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Yang tadi saya bilang bahwa ada operator, ada if. Nah, kita menggunakan operator, menggunakan if. Kita pakai semua, dapat semua jadinya tuh. Soal dari yang tugas 2 tersebut. Jika golongan sama dengan A, nah ini apa sih Pak tandanya? Yang tadi saya bilang. Kalau tanda seperti ini berarti nih operator logika, yaitu OR. OR itu apa? Hasil dari penjumlahan. Kenapa? Seperti ini Pak. Karena kalau seandainya nanti saya menulis A kapital ataupun A kecil, itu sama saja. Tapi kalau kalian nanti yang ini dihapus, maka kalian harus menulis huruf A kapital di jawabannya. Kalau seandainya A kecil, maka dianggap itu invalid atau bukan bagian dari golongan. Nah, oleh karena itu, untuk bisa menentukan nulis A besar atau A kecil sama, dibutuhkan seperti ini. Nah, ini menggunakan operator. Saya menggunakan operator kan, jadi sesuai dan menggunakan operator logika if sesuai. Gaji pokok tentukan 5 juta, terus B 6.500.000, C-nya 9.500.000. Terus kalau seandainya nulisnya bukan A, B, C, golongan tidak valid ditulis. Nanti akan dicontohkan. Terus kalau tidak valid berarti langsung keluar dari program jika golongan tidak valid. Itu dari segi golongan A, B, dan C. Selanjutnya kita masukkan lagi apa? Lembur. Input jam lembur, tadi masukkan golongan, sekarang sistem data output masukkan jam lembur, sama inti jam. Nah ini kuncinya di sini jam lembur, ntar kita menggunakan
input next integer, gaji lembur sama dengan 0. Sama, jika jam lembur sama dengan 1, gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,3, 2 0,32, 3 0,34, 4 0,36, lebih besar dari 5, maka gaji lemburnya 0,38 atau 30%. 30% itu sama dengan 0,38 ya, sama aja. Nah, terus menghitung total penghasilan. Double total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Kalau seandainya nggak ada ginian, maka nggak ketemu tuh hasilnya. Nah, dari sini baru menampilkan hasilnya. Ini merupakan hasil. Sistem.lin gaji pokok golongan, gaji lembur rutin untuk total penghasilan. Nah, ini formatnya digunakan untuk apa namanya? Kalau seandainya lebih dari 10 juta, kalian nggak ada seperti ini, maka nanti ada tulisan E atau F. Oleh karena itu ada seperti ini, maka nanti hasilnya bisa dalam bentuk desimal. Input close 2. Dan yang paling penting adalah saat kalian nanti presentasikan atau menjelaskan seperti ini, perlu di running dari program tersebut. Saya running programnya, nunggu sebentar. Oke, nah ini merupakan runningnya, saya pindahin dulu ininya kalian. Nah, lihat, masukkan golongan karyawan A, B, C. Saya masukkan kalau D dulu. Tadi lihat A, B, C. Berarti kalau selain A, B, C gimana? Kalau saya masukin I deh atau mungkin P. Berarti bukan seharusnya kalau dalam logika ini kan maka P ini tidak valid. Berarti langsung selesai program tersebut. Apakah sesuai? Golongan tidak valid. Proses finish. Berarti saya harus ulang lagi, running lagi untuk dari hal ini. Ya, masukkan golongan karyawan A, B, C. Harus kapital. Gimana kalau nggak kapital? Saya nulis A kecil. Golongan. Ternyata sesuai. A sesuai. Masukkan jam lembur. Saya masukin 10 jam. Langsung didapatkan hasil. Gaji pokok golongan A adalah 5 juta. Gaji lembur untuk 10 jam adalah 1.900.000. Apakah sesuai dengan ginian? Kita lihat soal lagi. Ya, soalnya gaji pokok saya A 5 juta. Terus gaji pokok jam lemburnya 10 jam, 1.900.000. Nah, kalau pembuktiannya itu bisa digunakan di kalkulator. Kita lihat. Saya nyari kalkulator dulu sebentar, supaya nanti benar pembuktian. Bahwa tadi 10 jam itu 0,38 ya. Coba lihat 0,38 atau 38% kali gaji pokoknya berapa? 5 juta. Maka didapatkan benar nih, gaji lemburnya 1.900.000. Maka total penghasilannya berapa? Tambahkan gaji pokoknya. Maka hasilnya 6.900.000. Kita lihat apakah benar 6.900.000? Sesuai 6.900.000. Berarti codingan ini sesuai 6.900.000. Nah, lagi kalau seandainya nanti lebih dari 10 juta bagaimana Pak? Apakah ada F juga? Kita lihat. Saya minta masukkan golongan C. Ternyata berfungsi ya, huruf besar sama kecil-kecil kita menggunakan operator. Terus masukkan jam lemburnya sama. Makan lemburnya kita hitungkan 7 jam. Maka didapatkan hasil, enter. Ya, gaji pokok untuk golongan C adalah 9.500.000. Gaji lembur 7 jam adalah 3.610.000. Maka totalnya adalah 13.110.000. Sama, kita menggunakan kalkulator lagi. C benar ya, 9.500.000. Sama, kalau lebih dari 7 jam berarti 5 jam, kita kalkulator lagi. Membuktikan bahwa memang hasil dari codingan kita sudah sesuai. 0,38 dikali golongan C-nya berapa? Gaji pokoknya 9.500.000. Maka didapatkan 3.610.000. Maka hasilnya totalnya ditambah gaji pokok, totalnya 13.110.000. Berarti didapatkan nih hasilnya gaji pokoknya itu 13.110.000. Nah, dari sini berarti format yang tadi itu berfungsi. Karena kalau seandainya kalian nggak melakukan itu kan, atau istilahnya cuma biasa saja, maka di sini langsung 13E. Seperti itu. Nah, karena lebih dari 10 juta, berarti sudah otomatis. Nah, dengan ada ini, kalian sudah cukup selesai. Terus kalian kalian stop, recordnya dikumpulkan, dan juga videonya kalian file Java-nya dikumpulkan dan disubmit. Seperti itu.
Baik, untuk saat ini ada yang ingin ditanyakan dari tugas 2? Dan Pransani bagaimana? Sudah sesuaikah? Atau ada yang perlu dirubah? Udah sesuai, Pak. Paling Aman? saya di ini desimalnya. Oh, desimalnya. Ya. Berarti perlu tambah formatter ya, biar nggak tulis E lagi gitu ya. Oh, itu saya juga udah akalin sih pakai yang dalam kurung long. Oh, Terus, boleh. ya, gak apa-apa kan, Pak ya? Boleh, yang penting nggak apa-apa. Yang penting isinya nanti saat nanti di running, itu sesuai. Terus videonya Ya, kalian ya, udah, ya. kamu udah buat? Udah buat, Pak. Udah dikirim Aman. juga. Ya udah, berarti Paling saya tinggal tinggal nanti. ngirim file Javanya aja sih. Oh, boleh. Berarti tinggal dikirim Iya, ke Pak. Japanya. Baik. Yang lain Ya. bagaimana? Mediati Vanita dan Situ Raya sudah sesuai atau belum dikumpulkan? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oh, kalau saya belum dikumpulkan, Pak. Masih dalam proses. Boleh. Berarti, terus gimana tadi penjelasannya membingungkan atau sudah clear? Aman? Aman, Pak. Untuk Aman penjelasannya ya? saya ya, aman, Pak. Baik. Siti Nurkaya bagaimana? Karena ini web, jadi yang bisa join itu langsung tanya jawab. Itu lebih enaknya dibandingkan hanya via chat message-nya aja. Gimana Mbak Siti Nuraya? Sudah aman atau membingungkan penjelasannya? Atau sudah mengumpulkan malah tugasnya? Halo, Mbak Siti Nuraya. Baik, berarti memang belum ini ya, belum bisa untuk berkomunikasi. Baik, dalam hal ini yang join web ini ada yang ingin tanyakan dari materi maupun tugas? Atau sudah clear semua? Tinggal disubmit saja. Gimana? Aman? Aman sih, Pak. Aman ya, berarti ya. Terus Ya. Mbak Mediati aman juga ya? Aman-aman, Pak. Baik, kalau aman boleh saya apa namanya on kamera, saya izin untuk capture bahwa web 3 dari algoritma ini sudah terlaksana. Boleh di on kamera kan? Ya. Nanti kalau seandainya masih bingung juga, hasil recordnya saya share juga di apa namanya, aktivitas belajar 10 untuk bisa dilihat lagi kalau seandainya nanti tadi lupa. Oke, Mbak Mediati belum ada ya? Bisa di on kamera atau saya langsung capture aja? Baik ya. Baik, saya izin untuk capture terlebih dahulu pertemuan atau web 3 ini sudah terlaksana. Saya 1, 2, 3. Baik, terima kasih sudah saya capture. Baik, kalau seandainya memang tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah kita ketemu 2 minggu lagi untuk pelaksanaan web 4. Kalau seandainya mungkin di jam di hari yang sama, sehingga nanti bisa lebih memudahkan lagi. Web 4 ngebahas materi dari 11 sampai 15 dan juga tentunya tugas ketiga. Baik, saya akhiri untuk web 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Terima Sore ya, kasih, Pak sama-sama. Radial ya. Yuk, sama-sama.